Assalamualaikum sobat-sobatku para peternak ikan, baik ikan lele, ikan nila, ikan gurame, ikan tawar, ikan laut, dan ikan-ikan yang lainnya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dikasih kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana usaha kalian, ternak kalian? Semoga lancar juga ya. Nah, untuk kali ini gue mau berbicara ikan lele lagi. Dari kemarin kan memang ikan-ikan yang lain gue pernah bicara ikan nila, ikan koi. Kali ini gue mau bicara ikan lele lagi. Kenapa sih gue bicara ikan lele? Karena ikan lele itu banyak banget digandrungi oleh temen-temen yang sangat menyukai ikan lele. Kenapa? Karena memang dari tekstur ikan lele itu lezat kalau dimasak, apalagi digoreng. Apalagi kalau udah digoreng dibikin pecak lele, itu enak banget, enak seenak-enaknya. Itu menurut gue ya. Nah, untuk kali ini kita bahas lagi ikan lele. Kebetulan ikan lele ini gue pelihara di dalam ember. Kenapa sih di dalam ember mulu, Bang? Tahu gak kalian kenapa gue melihara ikan di dalam ember lagi? Nah, alasan pertama gue adalah air ikan lele yang berada di dalam ember ini setiap harinya gue pakai untuk menyiram tanaman-tanaman gue. Nah, salah satunya itu tanaman yang ada di perkarangan gue itu pohon anggur. Kenapa pohon anggur yang gue tanam? Karena pohon anggur ini menurut gue jarang yang nanam ya. Kedua, kenapa gue memelihara ikan lele di dalam ember? Karena sangat simple, nyortirnya juga nggak perlu sampai lo cebur ke dalam kolam, nggak perlu repot-repot, nggak perlu memakan waktu yang banyak, dan itu sangat simple. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ikan lele ini mudah dipelihara dimanapun dia berada. Nah, salah satunya ini tempat lahan yang kecil, yaitu ember. Ember hanya cuma 100 liter ini ikan lele bisa besar, bayangkan loh. 3 hal inilah kenapa gue suka banget memelihara ikan di dalam ember. Nah, dalam hal ini gue mau menceritakan lagi pengalaman gue. Jadi, ketika ikan lele gue pelihara di dalam ember dan intensitas gue selalu setiap hari gue ambil airnya seperempat dari ember ini untuk menyiram ke dalam ke pohon-pohonan gue ini. Pohon anggur gue jadi subur. Kenapa sih subur? Karena air dari dalam ember ini mengandung banyak akan protein. Nah, protein inilah yang membuat pohon anggur gua tambah subur. Kedua, ketika anggur subur, ikan lele pun cepat berkembang biak. Kenapa bisa berkembang biak dengan cepat? Karena airnya setiap hari itu kita tambah dengan air yang baru, yang notabene air ini bersih dan tidak bau. Bayangkan nih, kalau kalian di dalam rumah, kalau rumah kalian atau kamar kalian atau tempat tidur kalian itu berantakan, bau, gimana kalian mau makan? Gimana kalian mau tinggal kan? Nah, begitupun juga si ikan lele ini. Kalau ikan lele ini tempatnya jernih, tempatnya nyaman, maka ikan lele ini akan selalu mau makan, akan selalu mau beraktivitas. Ketika beraktivitas, maka si ikan lele ini intensitas makannya makin banyak. Ketika makin banyak, lele cepat berkembang biak, maka lele cepat besar. Itu sih prinsip gua, balik lagi, dan pengalaman gua. Dan kalian tahu gak? Dari 100 ekor, kematiannya cuma 3 ekor loh. Jadi banyak teman-teman yang bertanya kan, kapan sih sebenarnya Bang? Intinya kan tuh kapan kita harus menguras air di dalam ember ini? Kalau gua prinsipnya adalah tergantung bobot si ikan, tergantung ukuran si ikan. Makin besar ikan lele, makin cepat juga intensitas kita buat mengurasnya. Kalau masih kecil, biasanya kalau seukuran 7-8 cm, bahkan sampai 10 cm, itu gue dalam seminggu cuma 2 kali.
Cuma kalau sudah di atas 10-15 cm itu seminggu atau 2 hari sekali gua kuras. Dan biasanya gua kuras pun langsung tidak habis, setengah dari ember. Nah kalau sudah kayak gini nih, yang seperti contoh di video ini, gua kuras setiap hari dan itu cuma 1/4 atau setengah. Kalau memang sudah bau, sudah tidak kondusif lagi airnya, semua gua kuras, lalu airnya gua isi setengah dari ember ini dari kolam ikan koi gua, kolam koi gua, lalu setengahnya gua ambil dari keran. Kenapa? Biar ikan lele ini tidak stres. Jadi pertama, ikan lele itu dikuras tergantung ukuran. Kapan mengurasnya tergantung ukuran dan berapa lama, dan tergantung lagi ukuran. Kalau tadi pertama ukuran 7-8 cm itu seminggu 2 kali. Kalau dari 10-15 cm itu seminggu bisa 3-4 kali. Intinya kalau udah 10-15 cm itu sehari 2 hari sekali, Dan kalau sudah besar seperti yang tadi di video tadi, mungkin seperti ini setiap hari gua kuras. Biasanya setengah sampai 1/4 gitu teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan lebih panjangnya, coba di komen lagi, atau memang kurang jelas nih. Karena memang ya ini balik lagi ya, ini pengalaman pribadi gua sebagai pemelihara, dan ini gua memelihara ikan lele ini hanya konsumsi pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Jadi mohon maaf kalau memang kata-kata gua di sini banyak yang salah dan tidak masuk dalam pikiran tidak sama dengan pikiran kalian. Mohon maaf, karena setiap pikiran itu beda-beda, setiap pengalaman itu beda-beda. Kebetulan pengalaman yang sudah gua jalani seperti ini gitu teman-teman. Kalau memang teman-teman suka sama video ini, tolong di like. Kalau memang banyak pertanyaan atau apapun pengen nilai gua nggak jelas atau apa, silahkan di komen di video gue ini. Dan mohon maaf kalau penyampaian gue terlalu cepat atau penyampaian gue tidak jelas, karena balik lagi ya seperti inilah gue. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share, di like, di komen juga tuh kalau ada pertanyaan di sini, biar makin semangat gue bikin video-video yang lain. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.